Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, persepsi peserta didik cerebral palsy mengalami gangguan dikarenakan oleh A. Hambatan yang dialami peserta didik terlalu berat. B. Bentuk anggota tubuh yang tidak sempurna. C. Rusaknya tulang belakang. D. Rusaknya syaraf penghubung dan jaringan syaraf otak. E. Gangguan intelijensi. Nah, cerebral palsy ini dua ya teman-teman. Rusaknya yaitu rusaknya saraf penghubung dan jaringan syaraf otak. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Adapun pembahasannya, peserta didik cerebral palsy mengalami kelainan yang disebabkan karena kerusakan otak yang terjadi pada masa prenatal, natal, ataupun postnatal. Tidak seluruh sistem saraf otak rusak, hanya pada bagian-bagian yang mengontrol gerakan. Lalu, peserta didik cerebral palsy mengalami kerusakan pada syaraf pusat yang mengakibatkan terganggunya kemampuan motoriknya. Lalu, peserta didik cerebral palsy mengalami gangguan atau keterbatasan dalam kemampuan kognisinya sebagai akibat dari kelainan otaknya, sehingga mengganggu fungsi kecerdasan, pendengaran, penglihatan, bicara, bahasa, dan juga perabaannya. Nomor 2, mengapa peserta didik cerebral palsy mengalami gangguan bicara? A. Disebabkan kelainan motorik otot-otot bicara dan arena kurangnya interaksi dengan lingkungan. B. Merupakan hasil interaksi dengan lingkungan. C. Disebabkan rusaknya syaraf penghubung dan jaringan syaraf otak. D. Disebabkan oleh rusaknya gangguan sensori. E. Disebabkan oleh gangguan kognisi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Disebabkan kelainan motorik otot-otot bicara dan karena kurangnya interaksi dengan lingkungan. Adapun penjelasannya, kebanyakan peserta didik cerebral palsy mengalami gangguan bicara. Gangguan bicara disebabkan kelainan motorik otot-otot bicara dan karena kurangnya interaksi dengan lingkungan sekitar. Gangguan bicara pada peserta didik cerebral palsy dapat berupa kesulitan artikulasi. Nomor 3, penyebab peserta didik cerebral palsy memiliki konsep diri yang rendah, kecuali A. Hasil interaksi dengan lingkungan, B. Dampak dari ketunaan yang dia miliki, C. Pola interaksi yang kurang tepat dengan orang lain, D. Kurangnya pendampingan, bantuan, dan kesabaran dalam mengatasi rasa takut, E. Rusaknya sel saraf penghubung dan jaringan saraf otak. Nah, ini hasil dari interaksi lingkungan, iya betul ya teman-teman. Dampak dari ketunaan yang dia miliki, betul. Pola interaksi yang kurang tepat dengan orang lain, ini betul. Kurangnya pendampingan, bantuan, dan kesabaran dalam mengatasi rasa takut, ini juga betul. Nah, yang bukan adalah rusaknya sel saraf penghubung dan jaringan saraf otak. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Adapun penjelasannya,
Konsep diri merupakan hasil interaksi dengan lingkungan akibat ketunaan yang dialami. Sebagian peserta didik cerebral palsy mempunyai konsep diri yang rendah. Akibatnya, peserta didik cerebral palsy mengalami hambatan dalam penyesuaian sosial melalui pola interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, peserta didik cerebral palsy membutuhkan pendampingan, bantuan, dan kesabaran untuk mengatasi rasa takut dan memperbaiki perilakunya. Nomor 4, secara umum, karakter peserta didik tunadaksa dapat digolongkan menjadi dua, yaitu A. Kelainan pada cerebral system dan musculoskeletal system, B. Kelainan pada tulang belakang dan virus, C. Kelainan pada kaki dan tangan, D. Kelainan mukular distrofi progresif dan polio, E. Kelainan pada otot dan tulang. Nah, secara umum karakteristik peserta didik tunadaksa itu digolongkan menjadi dua ya teman-teman. Ingat-ingat CS dan MS. CS itu cerebral system, MS itu musculoskeletal system. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kelainan pada cerebral system dan musculoskeletal system. Adapun pembahasannya, karakteristik peserta didik tunadaksa bervariasi, bergantung pada letak dan derajat ketunaan. Namun, secara umum, karakter peserta didik tunadaksa dapat digolongkan menjadi dua, yaitu peserta didik tunadaksa yang memiliki kelainan pada cerebral system dan musculoskeletal system. Nomor 5, siapa sajakah yang wajib membantu atau mendampingi peserta didik tunadaksa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya? A. Orang tua, B. Guru, C. Masyarakat, D. Guru, orang tua, dan masyarakat, E. Semua jawaban salah. Tentu jawaban yang tepat itu guru, orang tua, dan masyarakat ya teman-teman. Bukan hanya tugas orang tua, bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas masyarakat, tetapi tugas guru, orang tua, dan masyarakat, dan kita semua. Seperti itu ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Adapun penjelasannya bimbingan atau pendampingan baik oleh guru, orang tua, dan masyarakat perlu dilakukan untuk membantu peserta didik tunadaksa dalam mengembangkan potensi yang masih dimiliki secara optimal. Nomor 6, apabila rasa malu dan frustasi peserta didik tunadaksa tidak segera teratasi, maka akan terjadi masalah yang lebih kompleks seperti A. Peserta didik semakin terisolir dari kehidupan masyarakat, B. Peserta didik semakin tidak percaya diri, C. Peserta didik semakin bodoh, D. Peserta didik mengalami gangguan mental, E. Semua jawaban benar. Ya, ini E ya teman-teman, semua jawaban benar. Nah, jadi harus kita atasi. Jika tidak, maka peserta didik akan semakin merasa terisolir, tidak percaya diri, semakin bodoh, dan mengalami gangguan mental. Mohon maaf, jawabannya salah ya teman-teman. Nah, jawaban yang tepat yaitu peserta didik semakin terisolir dari kehidupan masyarakat. Adapun pembahasannya, jika tidak segera teratasi, peserta didik akan mengalami masalah yang lebih kompleks, yaitu hambatan penyesuaian diri atau adaptasi yang dapat menjadikan peserta didik terisolir dalam kehidupan masyarakat. Nomor 7, peserta didik mengalami gangguan fisik, mengalami permasalahan di area A. Motorik, B. Sensorik, C. Kognitif, D. Interpersonal, E. Semua jawaban benar. Nah ini E ya teman-teman, semua jawaban benar. Adapun pembahasannya, peserta didik yang mengalami gangguan fisik mengalami permasalahan di area motorik, ini motorik, sensorik, lalu kognitif, lalu intrapersonal, dan interpersonal, lalu perawatan diri, produktivitas, serta leisure. Nomor 8, apa yang dimaksud dengan hipoaktif pada peserta didik cerebral palsy?
A. Tidak bisa berjalan, B. Tidak bisa berlari, C. Kemiskinan bahasa, D. Hambatan kecerdasan, E. Kesulitan belajar. Jawaban yang tepat adalah C. Kemiskinan bahasa. Adapun penjelasannya, peserta didik cerebral palsy juga mengalami hipoaktif, yaitu mengalami kemiskinan bahasa karena kurangnya berinteraksi dengan orang lain. Nomor 9, ciri-ciri produktivitas pada peserta didik tunadaksa kecuali A. Peserta didik membutuhkan bantuan untuk mengeksplorasi kemampuan untuk berkarir, B. Membutuhkan mengeksplorasi kemampuan bermain, C. Peserta didik mempunyai kesulitan untuk memilih kegiatan pada waktu luang, D. Sebagian peserta didik mempunyai kesulitan mengembangkan keterampilan bermain, E. Sebagian peserta didik mempunyai kesulitan keterampilan menulis. Jawaban yang tepat adalah C. Peserta didik mempunyai kesulitan untuk memilih kegiatan pada waktu luang. Penjelasannya yang pertama yaitu sebagian peserta didik mempunyai kesulitan mengembangkan keterampilan bermain. Ya teman-teman, mengembangkan keterampilan bermain. Lalu sebagian peserta didik mempunyai kesulitan keterampilan menulis. Ya teman-teman, lalu yang ketiga, peserta didik membutuhkan bantuan untuk mengeksplorasi kemampuan untuk berkarir. Nah, ini mengeksplorasi kemampuan untuk berkarir. Dan yang keempat, membutuhkan mengeksplorasi kemampuan bermain. Nomor 10, mengapa sebagian peserta didik dengan gangguan muskuloskeletal system memiliki tingkat intelijensi yang sama dengan peserta didik pada umumnya? A. Otak tidak terkena virus. B. Tidak ada korelasi secara langsung antara ketunaan fisik dengan kecerdasan. C. Ketidakstabilan emosi. D. Banyaknya bantuan dari orang tua, guru, dan masyarakat, adanya penerimaan lingkungan. Jawaban yang tepat adalah B. Tidak ada korelasi secara langsung antara ketunaan fisik dengan kecerdasan. Adapun penjelasannya, sebagian besar peserta didik dengan gangguan muskuloskeletal system memiliki tingkat intelijensi yang normal. Hal ini disebabkan kerusakan yang terjadi tidak berhubungan secara langsung dengan kecerdasan seseorang. Meskipun demikian, ada juga yang mengalami kecerdasan di bawah rata-rata, seperti peserta didik. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.